Baik, selamat pagi Mbak Sri. Kami dari kelompok 2, saya Ayaka Devaza dan rekan saya. Saya Muhammad Ali Putra Wiguna. Dan saya Bilal Fadel Prameswara. Saya Nindya Rita Vinia. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis pada kelompok kami dengan judul Efektivitas Podcast YouTube Denny Sumargo sebagai media edukasi pelecehan seksual dalam keluarga. Boleh di next. Jadi di slide pertama ini ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang di mana yang kita lihat sekarang itu banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia kerap terjadi dan cukup tinggi, di mana itu sangat berbahaya banget karena korban biasanya sulit untuk berbicara dan itu dampak yang serius bagi korban. Dan yang kedua ini ada media dan fenomena di mana media yang kami gunakan adalah YouTube, dan perkembangan media digital juga sekarang itu sangat berubah di mana YouTube itu tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga bisa menjadi media edukasi. Nah, salah satunya itu yang lagi populer adalah podcast yang kita bawakan. Jadi, podcast yang kita bawakan ini adalah podcastnya Denny Sumargo. Nah, yang ketiga ini ada masalah di mana hal yang kita angkat itu adalah edukasi seks terjadi ditutup secara kekeluargaan dan juga belum jelas efektivitas podcast sebagai media edukasi. Dan generasi Z juga cenderung lebih menonton untuk hiburan. Jadi kita belum tahu apakah konten-konten di media sosial ini efektif atau tidak. Nah, yang keempat itu ada rumusan masalah. Jadi dari situ rumusan masalah penelitian kami adalah bagaimana efektivitas podcast YouTube sebagai media edukasi pelecehan seksual dalam keluarga bagi generasi Z. Tujuan penelitian kami untuk mengetahui apakah podcast tersebut efektif sebagai media edukasi dan seberapa meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi generasi Z terhadap isu tersebut. Dan yang keenam ini ada manfaatnya. Manfaat ini ada dua, di mana yang pertama itu secara teori penelitian ini bisa menambah kajian di bidang komunikasi dan juga media digital. Dan secara praktisnya diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membantu konten kreator membuat konten yang lebih edukatif lagi. Juga mendorong band supaya lebih berani untuk speak up. Ya, next. Di sini ada teori dan konsep, di mana penelitian kami itu menggunakan konsep elaboration likelihood model yang menjelaskan bagaimana audiens memproses pesan yang digunakan untuk menganalisis efektivitas podcast sebagai media edukasi. Nah, teori ini tuh ngejelasin cara seseorang memahami pesan yang mereka lihat atau dengar, khususnya dari media. Nah, untuk yang kedua ini ada LM itu melalui dua jalur. Yang pertama itu ada jalur sentral dan juga yang kedua jalur periferal. Di mana yang pertama itu lebih fokus, berpikir kritis dan juga lebih mendalam. Di mana seseorang itu bisa memahami ketika orang itu benar-benar bisa memahami apa yang disampaikan. Nah, yang kedua itu jalur periferal, di mana ketika orang itu hanya tertarik dari luarnya saja, seperti judul, juga eh, host host dan juga beri sampaikan. Nah, yang ketiga ini ada efektivitas konten, di mana konten-konten tersebut itu dikatakan efektif kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama itu ada dipahami atau kognitif, menyentuh emosi atau afektif, dan juga yang ketiga itu ada mempengaruhi sikap atau konatif. Nah, untuk yang keempat itu ada media dan audiens, di mana lagi-lagi dalam penelitian ini media yang digunakan adalah YouTube dengan format podcast. Media ini tidak hanya untuk sekedar hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana edukasi. Dan audiensnya adalah mahasiswa UPJ generasi Z dari kalangan umur 19 sampai 22 tahun. Oke. Nah, lalu di sini ada kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ini, kita menjelaskan bagaimana fenomena fenomena meningkat penggunaan YouTube sebagai media informasi dimanfaatkan melalui konten podcast yang membahas isu kekerasan seksual. Konten tersebut kemudian diproses oleh audiens akan diatur dalam teori elaboration likelihood model, yaitu secara mendalam, secara sederhana, referral route. Selanjutnya, efektivitas konten diukur melalui penayangan reaksi audiens kekuatan narasi. Untuk dampaknya, dilakukan survei terhadap mahasiswa generasi Z sebagai kelompok yang aktif mengakses media digital. Hasil dari proses ini adalah tingkat pemahaman mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual yang menunjukkan sejauh mana konten digital mampu memberikan pengaruh edukatif. Untuk selanjutnya itu ada metodologi penelitian.
Jadi di penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Tujuannya itu untuk mengukur efektivitas konten YouTube terhadap literasi hukum siswa. Data yang diperoleh dari kuesioner mahasiswa UPJ serta didukung jurnal dan buku, analisis yang digunakan adalah statistik, deskriptif, dan inferensial. Boleh next. Untuk populasi dan sampel itu, populasi penelitian adalah mahasiswa UPJ generasi Z yang menonton konten curhat bank dari Dini Sumargo. Untuk sampel tersebut berjumlah 30 responden dengan teknik simple random sampling. Boleh di next. Nah, ini Untuk pengumpulan selanjutnya uji reliabilitas dan uji validitas untuk kuesioner kita. Jadi kita uji melalui dua uji tersebut. Yang pertama itu uji reliabilitas. Kita tuh nyoba uji reliabilitas untuk melihat apakah jawaban responden itu konsisten atau enggak. Kita menggunakan metode Cronbach Alpha dan hasilnya yang diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,970. Dan ini termasuk nilai yang sangat tinggi karena berada di atas 0,9. Artinya kuesioner ini sudah sangat konsisten atau reliable. Selanjutnya, selanjutnya itu ke uji validitas, di mana kita itu untuk memastikan apakah pertanyaan atau kuesioner kita benar-benar sesuai dengan variabel yang diteliti. Jadi caranya itu kita membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R table, maka item dinyatakan valid. Dari hasil yang didapatkan, semua item dari 1 sampai 11 memiliki R hitung yang lebih besar dari R table, 0,361. Jadi bisa disimpulkan semua item pertanyaan dalam kuesioner ini valid. Dan kesimpulannya, kuesioner yang kami gunakan ini sudah reliable dan juga valid, sehingga layak digunakan dalam penelitian. Oke. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.